Halo, ketemu lagi dengan Ati. Ya, kali ini saya mau bikin cerita yang mengenai pekerja di Amerika. Oke, silakan menonton ya. Hey, how are you? Oke, saya mau cari lunch buat tukang-tukang di rumah ya. Lagi ada beberapa pekerja. Sebetulnya di sini itu yang paling enak. Ada tukang itu ya udah nggak perlu ngapa-ngapain. Mereka tuh udah mandiri kan, bawa makanan sendiri, minuman sendiri atau beli sendiri. Tapi saya kan orang Indonesia yang biasanya bagi-bagi, nyiap-nyiapin. Jadi walaupun dia nggak ngarepin dia, tapi saya pasti nyari makan siang buat mereka. Nah, kemarin saya beliin Wendy's ya, karena memang udah makanan mereka lah. Kali ini saya mau beliin Mexican food. Santiago's dekat rumah, yang memang Santiago's ini paling enak dan mereka suka. Biasanya orang bule juga suka sama Mexican food yang tertentu ya. Oke, yuk kita cari makanan. Ini udah deket kok Santiago's-nya. Saya suka dia bikin burritos itu ya, ada disebut breakfast burritos. Enak tuh. Kalau beli banyak juga, kita tunggu dingin, terus masukin freezer. Nah, nanti kalau pas mau makan cuma tinggal dipanasin aja. Masih enak normal, jadi seperti fresh juga. Oke, udah sampai nih. Sampai di sini apa ya namanya, area pertokoan tapi kecil-kecil. Cuma ada salon, nail salon, sebelah-sebelahan itu nail salon juga. Tapi yang satunya orang Vietnamese yang punya, yang sebelahnya Mexican. Nah, itu ada hiring. Ini rent a center, itu tempat orang nyewa furniture, bayar bulanan. Nggak pernah mau nyoba sih ngapain nyewa ya. Tapi biasanya yang nyewa itu orang yang apartemen yang sewa gitu. Jadi mereka dari luar kota, jadinya mereka nggak perlu beli. Nanti ketika pindah lagi udah tinggal ngebalikin aja, karena kan sewa itu lumayan murah ya. Ini mereka kok masih tutup, mungkin renovasi ya, maksudnya tutup untuk dine in. Ini tulisannya apa? Please do not sit down, this section is closed, dine in closed. No seating, dine in closed, thank you. Jadi cuma for to go, dan kebetulan saya kan emang cuma mau to go aja. Jadi ternyata tempat ini tutup untuk makan di dalam karena karyawannya banyak berkurang. Jadi mereka nggak bisa handle. Pernah di sini ramai, selalu ramai sekali. Ini tuh aja ramai banget nih, masih keluar masuk kan. Itu kan belakang saya. Kemana? You cannot sit, but they take your food to go right there. Oh, to go, thank you. You're welcome. Karena di sini ini ada
waktu COVID baru mulai ya. Jadi orang-orang kan banyak yang di layoff, banyak yang perusahaannya sudah tutup. Dan di sini juga dulu sempat ditutup agak lama ya, jadi kan mereka nggak ada kerjaan. Nah, di Amerika itu ada yang namanya unemployment, nge-apply, jadi dapat uang rutin bulanan yang nilainya malah bisa lebih daripada yang dihasilkan biasanya. Nah, karena pandemik masih ada, walaupun sudah tidak seperti dulu, jadi orang-orang itu masih suka diam di rumah dengan free money. Makanya sekarang banyak yang nggak mau kerja karena dapat duit, nggak perlu kerja kan. Makanya di tempat-tempat restoran-restoran gini ini banyak yang kekurangan tenaga. Itu di mana-mana loh, bukan cuma di sini, di mana-mana. Makanya kan ada beberapa restoran yang tulisannya minta maaf lah ya kalau pelayanannya agak lamban karena kekurangan tenaga. Heran gak sih? Di Indo malah nyari kerjaan, di sini yang kerjanya malah pada nggak mau, tapi kerjaannya banyak. Pusing dah pala belbik. Nah, ini foto-foto yang punyanya sama orang-orang yang famous lah. Tapi saya juga nggak kenal sih, karena dia banyakan pemain baseball tuh kan, petinju. Saya kan tidak hobi, jadi tidak tahu siapakah dia. Habis nganter makanan buat tukang, saya cari makanan buat saya sendiri di Thai restoran. Agak ramai juga nih. Lagi berhenti di pinggir taman nih, ada itu kan air mancur, kolam kecil ya, apa sih namanya, lake kecil. Lihat tuh, banyak geese kayaknya ini. Kalau di Indo sih bebek lah ya, tapi nggak tahu yang tipe apa. Nah, kalau di Indo nih begini udah pada di dapur nih. Sorenya udah pada buat dinner deh ya. Nah, udah lihat ya videonya tadi tentang karyawan, penerimaan karyawan di sini. Di sini tuh jadinya lebih banyak lowongannya daripada orang yang mau kerjanya. Seperti company yang besar ya, karena mereka ada kurang pekerja, jadi sementara bisnisnya kan udah normal nih ya, pokoknya udah rame ceritanya. Nah, jadinya mereka mau nggak mau tuh bikin overtime, penawaran overtime ke karyawan-karyawan yang lain. Tapi kalau ternyata yang overtime juga nggak cukup juga, nggak mau juga, dan kebetulan bisnisnya sedang melonjak kalau lagi pas high season ya, Juni, Juli misalnya. Nah, itu mereka bikin tuh yang namanya MET, mandatory extra time. Jadi overtime-nya yang diwajibkan. Jadi mau nggak mau mereka yang karyawan di seluruh di situ yang udah di schedulein, udah MET itu mau nggak mau harus kerja, atau kalau mau nggak kerja pun boleh, tapi dipotong dari dia punya vacation atau dia punya personal time-nya atau dia punya UPT unpaid time-nya sampai habis. Tapi kalau yang masih mau kerja berarti masih menginginkan benefit, masih mau nyari duit lah, nggak cuman mau nerima duit gratis tapi diem di rumah, nggak ada pride-nya. Kalau buat saya ya, kalau saya sih lebih suka bekerja daripada nerima duit. Nggak munafik, nerima duit gratis juga siapa sih yang nggak mau, cuma kan tetap aja ya ada rasa
bosen juga diam di rumah terima duit doang gitu, terus nggak ngapa-ngapain kan. Tapi juga kan dari pemerintah juga kan, maksudnya dari government di sini juga kan diminta bukti kalau kita itu ada usaha mencari kerja tapi belum dapat kerja. Nah itu. Tapi kalau orang yang males mah bisa aja lah nyari jalan. Oke, nah jadi seperti saya juga tadi sempat ke restoran yang Thai restoran yang saya tadi beli makanan mie itu ya. Itu juga di depannya ditulis tuh kekurangan tenaga, jadi mohon dimaklum jika agak lamban. Makanya ketika saya beli makanan itu saya bawa main game, jadi nggak terasa tuh nunggu lamanya karena main games kan. Makanya tadi nggak banyak shoot di situ, kebanyakan main gamenya. Oke, so terbaliknya di Indo banyak yang nyari kerjaan tapi kerjaannya yang masih belum mencukupi untuk semuanya dan kondisi ya. Di sini juga sebetulnya kan COVID Delta itu udah masuk, udah pokoknya udah cukup banyak lah, cuma tidak seperti dulu ya. Kita nggak tahu nih minggu-minggu yang akan datang akan terus menyebar, terus semakin besar atau gimana, kita lihat aja. Cuma cross my finger, semoga tidak terjadi separah yang tahun lalu, tapi who knows, dimana-mana juga udah menjadi parah sih ya. Nah, tapi tapi yang namanya bisnis sekarang ini di sini sudah normal. Restoran-restoran juga semua udah buka. Cuma memang ya itu seperti yang tadi, beberapa tempat itu yang kekurangan tenaga, yang mungkin mereka itu family business ya, jadi kan mereka nggak sanggup juga bayar overtime untuk banyak orang untuk setiap waktu. Makanya diputuskan untuk tidak terima dine-in misalnya, cuma karena kekurangan tenaga. Karena kan jadi berantakan juga nantinya, bisnisnya juga down kalau servisnya itu berantakan ya. Makanya diputuskan untuk tidak terima dine-in karena menjaga dia punya profesionalitasnya. Sebentar ada tuh barusan kelewat sih, tadi ada ratusan duck itu terbang menuju ke sini, tapi nggak keburu saya muter kameranya. Bagus banget. Oke, lanjut. Ducknya rame banget karena udaranya lagi bagus. Terus mereka suka di air kan. Ada 2 duck yang suka ke rumah saya tuh, ke saya punya kolam. Dia sering datang, dia terbang, cuma main sebentar, atau ada juga bahkan kadang-kadang seharian ya mereka cuma hangout aja di dekat air, atau cuma leyeh-leyeh aja di pinggir kolam gitu kan. Terus pergi sorenya, besok kan datang lagi. Cuma cukup lama ya, sudah cukup lama dia itu nggak datang lagi, mungkin karena udah pindah. Oh my gosh, ada anjing ngejar ducksnya, pada kabur semua tuh ducksnya. Kasihan. Ya itu. Okay, thank you for watching, thank you for the support. Goodbye now. Ciao.